Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sore hari ini kita akan sama-sama beribadah, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita angkat pujian. Kau sungguh indah tiada taranya. Tiada taranya.
Kita angkat pujian ini refnya sekali lagi. Nanti Ibu Gembala akan buka ibadah kita di dalam doa. Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang baik. Kagum Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang kepadamu pada sore hari ini. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Kami kagum akan Engkau Tuhan, akan kebesaran-Mu yang mengizinkan kami Tuhan ada sampai hari ini. Kami boleh sehat, karena Engkau ya Tuhan Yesus yang sudah memberikan kesehatan kepada kami. Dan kami mau memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah sukacita-Mu memenuhi ruangan ini, memenuhi hati kami Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu selalu ada berserta dengan kami dalam ibadah kami ini Tuhan. Mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu. Baik hamba-Mu yang melayani firman Tuhan. Engkau urapi Tuhan dengan khusus. Supaya apa yang disampaikannya benar-benar itu adalah suara-Mu Tuhan. Amen. Kami ingin mendengar selalu suara-Mu Yesus. Suara kebenaran Tuhan Yesus. Suara yang memberikan keteguhan bagi hati kami Tuhan Yesus. Sehingga ketika kami datang Tuhan Yesus, berbeda dengan kami pulang Tuhan. Kami pulang dengan membawa sukacita yang besar, membawa kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amen. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang belum tiba, Engkau juga yang menolong mereka Tuhan. Haleluya. Supaya mereka boleh bersama-sama dengan kami ya Tuhan memuji Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan kalau sore hari ini kita ada di rumah Tuhan. Ini anugerah Tuhan yang besar. Ada orang yang pengen ke gereja tapi gak boleh karena sakit. Ada orang yang ingin ke gereja gak bisa karena gak boleh datang. Walaupun gak boleh datang ke gereja. Tapi kita diberi tubuh yang sehat, kita bisa beribadah bersama-sama. Kita angkat pujian, aku berjalan tanpa beban. Oleh kuasa
sampai hari ini kita ada karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan melindungi kita dan karena Tuhan memelihara kita. Puji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian Haleluya 8 kali.
Silakan duduk. Saya buka ruang kesaksian bagi saudara yang rindu menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya, silakan. Puji Tuhan, saya mau bersaksi. Hari ini saya ada dalam keadaan yang baik, yang sehat. Puji Tuhan, ini hari ini bersuka cita, bersyukur saya boleh berkumpul kembali bersama-sama. Kalau beberapa 1 bulan yang lalu lah, jantung saya mengalami persoalan. Bukan saya ada penyembuhan. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang rendah sekali. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah memberikan saya yang terbaik. Amin. Memberikan fisik yang baik, mental yang baik. Mental saya sempat down juga ya. Tapi puji Tuhan, kebaikan Tuhan saya dinaikkan lagi. Juga segala keperluan, biaya untuk pasang pacu jantung juga Tuhan sediakan. Amin. Puji Tuhan. Semuanya berjalan baik. Saudara-saudara kandung saya mendukung saya. Anak istri saya mendukung saya sehingga boleh penanaman ini ya, alat pacu ini boleh berjalan dengan baik. Yang kalau menurut saya, ukuran saya itu tidak murah ya. Menurut saya ini tidak murah. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyediakannya yang terbaik sehingga hari ini saya boleh ada, ya, saya boleh sehat, saya boleh ada di dalam kembali semangat saya, ada di dalam sukacita. Terlebih itu damai sejahtera ada di dalam kehidupan saya. Puji Tuhan. Kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus ya. Kepada Ibu Gembala yang selalu mendukung saya, mendoakan saya. Amin. Kepada saudara-saudara sidang jemaat, sepelayanan saya, hamba-hamba Tuhan yang selalu mendoakan saya. Sehingga sampai hari ini saya boleh ada di dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, Pak King sebulan lebih nggak bisa ibadah karena sakit. Kita yang sehat, mari kita datang di rumah Tuhan. Pemerintah sudah kasih kesempatan kita boleh. Berarti kita juga bisa beribadah bersama-sama. Puji Tuhan, kita angkat pujian. Siapa lagi yang mau bersaksi silakan. Kita angkat pujian bagi Allah yang Maha Kuasa. Persembahkan seluruh hidup karena kasih dan cintanya
Tuhan. Jumat depan kita akan memperingati kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan. Masih kuat berdiri ya kita untuk Tuhan, kita berdiri, kita nyanyi. Haleluya. Sekarang bebaslah oleh darah Yesus. Kita sudah nyanyi untuk Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Masa sulit saat ini kita perlu firman Tuhan. Yang boleh menolong kita supaya kita lebih dekat sama Tuhan. Dan pasti kita dilindungi oleh Tuhan. Dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Kita angkat pujian seperti rusa rindu mata air yang jernih. Seperti rusa rindu
Bapak Nelson akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Amin, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu, atas pertolongan dan kasih setiamu yang selalu ada di dalam hidup kami. Amin. Sehingga kami di sore hari ini Tuhan Haleluya. boleh beribadah, memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Haleluya. Biarlah Tuhan puji-pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu, Haleluya. sehingga hidup kami diberkati oleh Engkau. Tuhan, bila sebentar Terima kami kasih. akan mendengarkan sebahagian dari firman-Mu, berkata-katalah kepada kami Tuhan. Berikan kami pengertian dan kemampuan untuk Amin. melakukan apa yang menjadi Haleluya. kehendak-Mu di dalam hidup kami, sehingga hidup kami dari hari ke hari, waktu ke waktu semakin berkenan di Amin, hadapan haleluya. Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Terima Kudus. kasih. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi berkat dan menjadi Amin. kekuatan bagi kami. Haleluya. Sehingga kami di dalam menjalani hidup kami yang Engkau berikan Tuhan, boleh bermanfaat dan boleh memuji memuliakan Haleluya. Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua agar kami boleh mendengar dengan baik dengan telinga yang berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa kami di sorga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Herlina Budiawan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh kemurahan Tuhan dan juga atas kepercayaan dari Ibu Gembala, saya boleh berdiri untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Itu sebabnya saya berterima kasih kepada Ibu Gembala untuk kesempatan yang telah diberikan. Dan saya percaya bahwa kasih karunia serta damai sejahtera itu akan menyertai kita semua pada sore hari ini. Ya, sama-sama kita akan menikmati berkat firman Tuhan. Tema di bulan ini adalah tanah liat di tangan penjunan. Kita sama-sama akan membuka ayatnya di dalam Yesaya pasal 64 ayat 8. Kita baca bersama-sama ayat ini, Yesaya pasal 64 ayat 8. Ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian. Yang dikasih Tuhan, ayat ini merupakan doa permohonan dari Nabi Yesaya, memohon belas kasihan Tuhan untuk pemulihan bagi bangsa Israel, yang pada waktu itu sudah sangat rusak di hadapan Tuhan akibat mereka berdosa dan mereka terus-menerus di dalam kejahatan dan dosa mereka. Sehingga Nabi Yesaya memohon belas kasihan Tuhan bukan karena keadaan daripada bangsa itu, karena bangsa itu selalu saja berubah setia kepada Tuhan, tetapi didasarkan kepada janji Tuhan bahwa Tuhan mengasihi bangsa Israel. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat di dalam ayat ini dikatakan, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Kalau saya memperhatikan di sini, ada dua hal. Bersama dengan bangsa Israel adalah tanah liat. Sebuah pernyataan yang penuh dengan kerendahan hati, bahkan membanting harga dirinya di hadapan Tuhan, bahwa bangsa Israel dan dia adalah tanah liat. Tetapi di balik semuanya itu juga kita mendapati bahwa Yesaya itu mengakui supremasi atau kedaulatan Tuhan yang membentuk bangsa Israel. Hal ini bisa kita lihat dari kata Ibrani membentuk, ya. Di sana menggunakan kata yausar, itu artinya adalah memberi bentuk sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.
Kalau kita melihat kata ini, berarti Tuhan itu berdaulat menentukan tujuan pembentukan. Ya. Dan yang kedua, Tuhan juga berdaulat memberi bentuk. Ya, jadi ada dua hal yang Tuhan lakukan di dalam membentuk. Yang pertama, menetapkan atau menentukan tujuan terlebih dahulu. Setelah tujuan ditetapkan, barulah dibentuk sebuah bejana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Misalnya saudara, untuk menaruh mie baso, tentu yang dibutuhkan, ya, bejana yang dibutuhkan adalah sebuah mangkok, ya. Tidak bisa piring ceper, karena kalau mie bakso ditaruh di piring ceper, pasti airnya akan tumpah kemana-mana. Nah, seperti itulah Tuhan kita. Dia menetapkan dulu tujuannya, baru kemudian dia membentuk. Ya, kalau tadi dikatakan mie bakso itu harus bejana yang lengkung supaya airnya tidak kemana-mana, maka dibentuknya mangkok, bukan piring ceper. Nah, Tuhan itu berdaulat menetapkan tujuan terlebih dahulu, ya, baru bentuknya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya melihat, ya, kita tidak perlu lagi melihat tentang sejarah dari ayat-ayat ini karena sudah banyak yang mengkhotbahkan, tapi kita melihat bahwa Tuhan itu telah menentukan tujuan bagi bangsa Israel. Dan pada saat ini juga saudara, bahwa Tuhan pun telah menentukan tujuan bagi kita sebagai Israel rohani. Tuhan telah menetapkan tujuannya bagi kita semua. Kemudian dia akan membentuk kehidupan kita supaya tujuan-tujuan Tuhan itu dapat ada di dalam kehidupan kita. Sesuai dengan tujuannya, maka terbentuklah kita. Nah, pada sore hari ini kita akan melihat yang pertama dari tujuan pembentukan Tuhan. Yang pertama adalah tangan Tuhan membentuk kita menjadi gambar Kristus. Sama-sama katakan gambar Kristus. Ini adalah tujuan yang tertinggi dari semua tujuan, saudara. Menjadi gambar Kristus adalah tujuan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita baca ayatnya di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29. Mari kita baca 2-3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu perhatikan, dikatakan di sana bahwa kita telah ditentukan dari semula. Tadi kata Yausar itu bahwa seorang penjuman itu memiliki kedaulatan untuk menentukan. Nah, di dalam ayat ini kita melihat bahwa Allah menentukan kita dari semula. Apa yang ditentukan bagi kita dari semula sebelum kita ada di bumi ini, saudara? Jauh sebelum kita dilahirkan, yaitu menjadi gambar Kristus. Jadi kita telah ditentukan menjadi gambar Kristus. Itu tujuan Tuhan. Itu tujuan yang telah ditentukan sebelum kita ada di bumi ini, jauh sebelumnya, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang disebut dengan gambar Kristus? Gambar Kristus itu berarti orang-orang itu akan melihat Kristus melalui kita. Ya. Menjadi gambar Kristus itu berarti kita menjadi potret. Jadi Bapak Ibu mungkin kita bisa melihat sebuah potret, ya, foto. Kita bisa melihat, oh seperti itu, si A, si B, begitu. Walaupun mungkin kita belum pernah berjumpa dengan orang tersebut. Nah, firman Tuhan katakan bahwa ketika kita menjadi gambar Kristus, artinya orang lain itu bisa melihat Kristus melalui kita. Nah, di dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata selem, kata gambar itu, dan bahasa Yunani menggunakan kata eikon. Nah,
Kalau saya melihat yang disebut dengan selem itu artinya serupa. Sama seperti di dalam Roma pasal 8 ayat 29, menjadi serupa. Selain itu juga kata selem atau eikon itu berarti mewakili, saudara. Jadi kita ini ada sebagai gambar Kristus, kita mewakili Kristus. Kita mewakili Tuhan kita sehingga orang-orang lain bisa melihat. Ya, tentu kita kalau mewakili Dia, kita tidak datang tanpa membawa pesan, tidak datang tanpa membawa wewenang dan lain sebagainya. Orang-orang merasakan bahwa kehadiran kita itu sebagai wakil daripada Kristus. Itu yang disebut menjadi gambar Kristus. Dan selain itu, kata eikon dan selem ini juga berarti tokoh, figur. Artinya adalah orang yang terkemuka, orang yang punya kenamaan. Bahkan saya senang sekali di sana kata eikon itu artinya adalah pemegang peran. Memerankan peran Kristus. Jadi ketika kita menjadi gambar Kristus, kita memerankan perannya Kristus. Apa peran Kristus? Dia menolong orang yang susah. Dia melawat orang-orang di tengah-tengah penderitaan. Dia menghapuskan air mata. Dia menjadi berkat. Dia tidak pernah meninggalkan orang lain dalam keadaan dalam keadaan yang kekurangan. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya diperhadapkan ada 5.000 orang. Ya. Hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus berkata, beri mereka makan. Murid-muridnya berpikir, mana mungkin dengan 2 ikan dan 5 roti. Tapi Tuhan katakan, jangan biarkan mereka pulang dalam keadaan yang lapar. Jadi kalau kita melihat di sini, ya, ketika kita menjadi gambar Kristus, kita memerankan peran-peran Kristus. Kita melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena dia sudah tinggalkan di dalam Alkitab, dari mulai kitab Injil ya, dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 kitab Injil menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus. Dan semua yang dilakukan oleh Kristus Yesus harus kita perankan, harus kita lakukan. Karena tujuan Tuhan membentuk kita adalah menjadi gambar Kristus. Amin, saudara. Ini merupakan tujuan yang sangat mulia, tujuan yang tertinggi. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, akibat dosa seringkali membuat orang tidak mampu memerankan perannya sebagai Kristus. Menjalankan peran-peran Kristus, tidak mampu. Ketika ada orang sakit, seringkali kita tidak mampu untuk menolong dia. Ketika orang dalam kesusahan, ya dalam penderitaan, kita sulit sekali menolong dia. Karena itu adalah dosa. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kemahatauan Allah, Dia menentukan kita dari semula untuk segambar dengannya. Untuk tetap menjadi segambar dengan Kristus, meskipun Dia tahu bahwa dosa itu telah merusakkan semuanya itu. Dengan cara bagaimana saudara? Dia bertindak sebagai penjunan bagi kita. Supaya Dia membentuk hidup kita memiliki gambar Kristus. Di dalam ayat 28 kita membaca di sana, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, sang penjunan itu akan menggunakan setiap peristiwa yang kita hadapi setiap hari sebagai alat untuk membentuk kita menjadi gambar Kristus. Jadi jangan kita berpikir bahwa hal kecil Allah tidak turut bekerja. Dikatakan di sini Allah turut bekerja dalam segala, berarti semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Walaupun mungkin kita sedang mengalami penderitaan, tapi ketahuilah bahwa di sana Allah sedang berdiri sebagai penjunan yang sedang menekan hidup kita. Ya, mungkin ada lekuk-lekuk yang harus kita hasilkan supaya kita menjadi sebuah bejana yang indah yang akan memancarkan gambar Kristus. Jadi mari bertahan di tengah-tengah penderitaan yang sedang kita hadapi. Karena di sana Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara. Mari berikutnya kita melihat
Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 2, ayat yang lain tentang gambar Kristus. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara perhatikan di sana, kita akan menjadi sama seperti Dia. Segambar. Ini tujuan, ya. Nah, bentuknya apa? Kita sudah tahu tujuannya nih, bahwa kita ini menjadi tujuan Tuhan membentuk kita menjadi gambar Kristus. Lalu bentuknya apa? Kalau tadi tujuannya bikin mie bakso, maka bentuk bejananya adalah mangkok, begitu. Nah, sekarang kita tahu bahwa Tuhan memiliki tujuan buat kita menjadi sama seperti Dia, segambar seperti Dia. Lalu apa bentuknya? Nah, saudara lihat di sana, bentuknya adalah anak-anak Allah. Tuhan membentuk saudara menjadi anak-anak Allah. Supaya apa? Supaya gambar Kristus itu benar-benar ada di dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya melihat, misalnya Jennifer aja, saya lihat di sana ada Kak Revi di wajahnya, ya, ada Kak Irma juga bulatnya, saya perhatikan ya. Jadi saya lihat, wah, dua-duanya ada karena dia adalah anak dari Bapak Revi dan Ibu Irma. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, supaya gambar Kristus itu benar-benar, ya, tujuan Dia membentuk kita menjadi gambar Kristus, maka bentuknya yang Dia bentuk dalam kehidupan kita adalah kita dibentuk menjadi anak-anak Allah. Ya. Bagaimana caranya, saudara? Caranya adalah Dia melahirkan kita oleh firman dan Roh Kudus agar kita memiliki sifat sebagai anak Allah. Begitu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita lahir dari Allah, maka kita mewarisi sifat-sifatnya Allah di dalam hidup kita. Orang akan melihat sifat-sifat Allah itu di dalam hidup kita. Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, orang melihat. Dan orang akan berkata, oh, seperti Bapaknya, yaitu Kristus. Firman dan Roh Kudus. Terus mengalami kita dibentuk sebagai anak Allah. Kenapa? Karena sifat-sifat Bapak kita itu yang melahirkan kita oleh firman dan Roh itu belum nampak. Ya, kasihnya belum nampak. Ya, kadang-kadang kita bisa mengasihi atau kita bisa mengasihi karena kita bisa sabar, tapi tiba-tiba kita tidak bisa sabar ketika keterlaluan mungkin kita diperlakukan. Ya, ada banyak sekali sifat-sifat Allah itu tidak nampak. Itu sebabnya Allah membentuk kita sebagai penjunan. Dia memproses kita. Supaya apa? Supaya gambar Allah itu terpancar melalui status kita, bentuk kita sebagai anak-anak Allah. Amin, saudara. Tidak mudah, saudara. Untuk kita melahirkan buah kesabaran, kita akan dibawa misalnya kepada orang-orang yang menjengkelkan. Aduh, tapi kita harus melahirkan buah kesabaran. Ya. Ada saja yang membuat kita sebenarnya tidak bisa setia. Misalnya hujan besar kita nggak bisa ke gereja, begitu ya. Waduh, tapi kita mau setia sama Tuhan misalnya begitu. Penyakitlah misalnya yang seharusnya kita beribadah dalam 1 minggu itu 2 kali, tapi karena gara-gara sakit gitu ya saudara, saya kurangi deh kebaktiannya, kesetiaan kita mulai berkurang pada Tuhan. Jadi ada banyak cara saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita berkata, Tuhan saya mau melahirkan buah kesetiaan, Roh Kudus akan pimpin kita kepada situasi-situasi yang menuntut kesetiaan kita, saudara. Nah, ini proses, saudara. Dia membentuk
ya, bentuk gambar Allah itu terpancar melalui kita. Dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dalam tingkah laku kita, dalam ketika kita menyelesaikan masalah, dalam cara berpikir kita ketika kita menuangkan gagasan-gagasan. Di sana ada andil pikiran Kristus yang kita curahkan. Karena kita bertindak sebagai gambar Kristus, saudara. Nah, mari kita lihat yang kedua sekarang. Yang kedua, tangan Tuhan membentuk kita. Nah, sekarang menjadi bejana yang cocok untuk digunakannya. Katakan bejana yang cocok untuk digunakannya. 2, 3. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat ayatnya di dalam 2 Timotius 2 ayat 21. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, pada bagian ini kita melihat jemaat yang dikasih Tuhan, tujuan, ya, mungkin bisa next ya, ini slide-nya. Kita melihat di sana untuk maksud yang mulia. Ini tujuan yang ditetapkan Tuhan. Tetapi kita lihat di sana pekerjaan yang mulia itu adalah bentuknya. Nah, kalau saya melihat tujuan Tuhan membentuk kita menjadi bejana yang cocok untuk digunakan, kata mulia di sana saya senang sekali di sana menggunakan kata temai, ya. Kata temai ini adalah suatu nilai, yaitu uang yang dibayarkan, sejumlah uang yang dibayarkan. Jadi nilai, ya, bukan tambah jumlah, tetapi sebuah nilai, ya. Atau kalau kita melihat di sana, ini berbicara juga tentang sebuah barang yang berharga, sesuatu yang sangat bernilai. Nah, kenapa dikatakan di sana suatu nilai, yaitu uang yang dibayarkan, kata temai ini? Karena ini berkaitan dengan kata menyucikan dirinya. Kata menyucikan diri di sana, kata menyucikan itu menggunakan kata ekatairo. Ekatairo ini artinya membersihkan secara menyeluruh. Bukan hanya di bagian luar, tetapi dikatakan dari dalam keluar. Jadi ada sesuatu hal-hal yang mungkin masih tersembunyi. Pikiran yang tidak baik mungkin saudara tidak bisa dilihat oleh orang gitu. Ya, mungkin secara agamawi kita adalah orang-orang yang saleh, rajin ke gereja, rajin berdoa. Tapi kita tidak tahu bagaimana pikiran kita. Mungkin pikiran kita masih tidak baik, masih kotor, masih memikirkan hal-hal yang jahat. Ya. Atau perasaan kita, saudara, kita bisa tersenyum tapi kita sebenarnya pahit hati kepada orang tersebut. Itu bisa saja, saudara. Ya. Ada perasaan-perasaan yang masih tidak dipandang tidak baik, dipandang tidak benar. Dan kata menyucikan yang disebut akatairo itu adalah membersihkan secara menyeluruh keluar. Jadi tidak ada lagi yang kotor, baik di pikiran yang tidak terlihat, ya, baik di perasaan kita, di kehendak-kehendak kita, itu semua bersih. Nah, semakin kita menyucikan diri, maka maksud yang mulia tadi temei itu adalah nilai kita bertambah. Ya. Harga kita bertambah. Kehormatan kita bertambah. Jadi seiring kita menyucikan kehidupan kita, maka maksud yang mulia, tujuan yang mulia itu semakin bertambah, semakin bernilai. Artinya Tuhan itu memiliki tujuan bahwa kita itu memiliki nilai, memiliki kualitas seiring, setinggi, ya, dengan kita memberikan penyerahan diri kita untuk mau disucikan. Ya, jadi yang tersempil-sempil gitu ya saudara. Waktu waktu Om Edi sakit waktu itu disuruh beruap gitu ya. Beruap supaya
virus-virus yang ada di rongga hidung itu yang tidak bisa terjangkau itu bisa apa? Tembus oleh uap dari minyak kayu putih tersebut. Begitu rajin, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, menyucikan diri ini seperti itu. Jadi mungkin ada yang tersisa yang masih belum kita bisa lepaskan. Nah, maksud Tuhan, tujuan Tuhan supaya kita benar-benar menjadi mulia, ya. Memiliki nilai, memiliki harga yang sangat mahal. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan tingkat kita mau menyucikan hidup kita, ya, dari hal-hal yang tidak berkenan. Nah, ini tujuannya Tuhan, saudara. Bentuknya adalah pekerjaan mulia. Nah, kata pekerjaan di sana itu menggunakan kata ergon. Nah, ergon di sini, nah itulah banyak, saudara, ya. Di sana ada pekerjaan dalam bentuk gagasan, pikiran, ide-ide kreatif. Bahkan kata di sana juga adalah seni, ya, dan juga kerja gitu. Jadi ini menunjuk kepada skill, kepada talent kita, kepada kemampuan-kemampuan kita. Kata mulia di sana menggunakan kata agathos, baik. Ya. Bentuknya apa? Bentuknya adalah talenta kita, kemampuan-kemampuan, skill-skill kita. Di bidang apapun, bukan hanya saja di bidang seni, bukan hanya saja di bidang pekerjaan-pekerjaan di sana bisnis, ya, ada juga, ya. Kemudian di sana adalah hal-hal yang berkaitan dengan apapun yang dicapai oleh tangan. Jadi apapun yang dapat dikerjakan oleh kita, itu adalah talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Memberi senyum ketika kita menjadi usher, ramah, besuk, dan lain sebagainya. Itu pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan bentuk, yang harus semakin ditambah-tambahkan, ya. Untuk semakin diberdayakan, berarti skill-skill kita itu juga perlu diproses, saudara. Ya. Sampai nilainya agathos, sampai nilainya baik, begitu. Bermain musiknya harus baik, misalnya. Dari yang biasa, akhirnya bertambah baik, begitu. Nah, itu dibentuk. Untuk apa? Untuk memenuhi maksud yang mulia tersebut, tujuan yang mulia tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapati di sini bahwa Tuhan itu membentuk kita untuk menjadi bejana yang cocok untuk digunakannya. Jadi kita tidak perlu merasa bahwa kok dia bisa saya enggak. Lihat, ada hal-hal lain yang belum kita temukan. Kenapa masih tersembunyi? Karena kita menahan diri untuk menyucikan diri kita. Tetapi semakin kita mau menyucikan diri kita, saudara, itu akan terlihat sekali. Skill-skill kita, kemampuan-kemampuan kita, yang mungkin tidak dimiliki juga oleh orang lain, ada pada diri kita. Ya. Nah, kita akan melihat juga sebuah contoh di dalam Alkitab, yaitu Ayub, saudara. Kita melihat bagaimana kesannya Ayub ketika Tuhan sedang meningkatkan kapasitas dia. Ya, kalau saya baca di dalam Ayub pasal 10 ayat 8 dan 9, dikatakan di sana, tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku. Tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat. Tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Saudara, kalau saya membaca pasal 9 sampai pasal 10 ini, saya mendapati di sana bagaimana Ayub itu meratapi penderitaannya. Sambil menafsirkan bahwa penderitaan tersebut sebagai tanda bahwa dia sedang dihukum sama Tuhan. Karena saking luar biasa penderitaan yang dihadapinya, hartanya habis, anak-anaknya mati, dia kena penyakit, ya, borok-borok yang setiap hari harus digarok dengan beling pecahan tembikar itu, saudara. Ya, dia garok-garok karena gatal sekali. Istrinya menjauhi dia, sahabat-sahabatnya menuduh dia. Jadi kita melihat di sini ketika Ayub meratapi penderitaannya, dia mulai menafsirkan bahwa penderitaan itu tanda bahwa dia sedang dihukum Tuhan. Sehingga kalau kita baca terus ayat-ayat tersebut, Ayub merindukan datangnya suatu hari pengadilan. Ya, sekalipun dia itu tahu bahwa dia tidak memiliki
hak berharap seperti itu. Jadi dia menunggu Tuhan kalau boleh datang hari pengadilan. Keadilan itu Tuhan, begitu ya. Walaupun sebenarnya Ayub menyadari bahwa dia tidak boleh, tidak layak memiliki hak seperti itu, saudara. Dalam keadaan yang seperti itu, saudara yang dikasih Tuhan, Ayub itu mulai mengutarakan keraguan yang terus menghantui dirinya kepada Tuhan. Dia mulai ragu, ya, tentang Allah yang memiliki tujuan-tujuan yang indah dalam hidupnya. Dia mulai meragukan janji-janji Tuhan. Sampai di dalam ayat ini Ayub berkata, masa Tuhan yang menciptakan akan memusnahkannya? Ayub mengingat semua pekerjaan tangan Tuhan membentuk kehidupannya. Di dalam keraguannya. Saudara, kita tahu semua bahwa Ayub itu bukan orang yang berdosa. Penderitaannya yang dialami itu diluaskan Tuhan, ya, untuk menguji Ayub. Saudara tahu kenapa Tuhan luaskan? Saudara, kalau saya perhatikan, ternyata Tuhan itu meningkatkan, ya, menyucikan Ayub, ya, melalui pencobaan itu untuk apa? Kemuliaannya, nilainya itu bertambah, kapasitas dirinya itu bertambah, kualitas hidupnya pun bertambah. Itu kalau kita bisa lihat di dalam pasal 42, saudara bisa baca di sana. Di sana berkata, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat di sini, kehidupan Ayub, ya, Ayub dikatakan dia tidak berdosa sepatah kata pun di hadapan Tuhan di tengah-tengah penderitaannya. Keraguan itu datang, tetapi dia menjaga mulutnya, menjaga lidahnya untuk tetap bisa melihat bahwa Allah lah yang menciptakan dia. Jemari-jemari Allah yang sangat luar biasa itu sedang menekan dia. Dan dia menyadari semuanya itu jauh di relung hati dia. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya membaca tentang Ayub ini, ternyata itu Tuhan membawa Ayub kepada sebuah penyucian. Dan di dalamnya Ayub itu tidak ada kata-kata yang keluar yang menyebabkan dia najis bibir. Berarti ekaterio tadi di dalamnya itu memang benar-benar udah bersih, saudara. Ya, tidak ada lagi yang tersembunyi. Kecurangan dia tidak ada. Sampai Ayub tidak berdosa. Sampai sahabat-sahabatnya itu yang justru memberkati Ayub dalam hidupnya selanjutnya daripada hidupnya yang dahulu. Segala aspek, segala bidang kehidupan Ayub diberkati Tuhan. Bukan hanya saja secara jasmani. Saudara, Ayub itu dikatakan di dalam pasal 42 itu dia menjadi pendoa syafaat yang didengar sama Tuhan. Karena Tuhan berkata kepada sahabatnya bahwa korban pergi kepada Ayub, dia yang harus berdoa untuk kamu. Dan aku mendengarkan apa yang didoakan oleh Ayub. Kalau Ayub berkata kamu diampuni, maka aku mengampuninya. Jadi doanya Ayub itu, saudara, doa yang didengar dan diperhitungkan sama Tuhan. Dia menjadi pendoa syafaat yang luar biasa. Bahkan Ayub ini kalau kita melihat, dia adalah tokoh masyarakat. Dan kalau saya dapati di sana, bagaimana Ayub itu dikatakan bidang kehidupan Ayub selanjutnya. Bahkan kalau kita melihat tentang Ayub ini, anak-anaknya perempuan itu tidak ada yang secantik, seindah daripada anak-anaknya Ayub. Dan Ayub memberikan kepada anak perempuan ini bagian yang sama dengan anak-anaknya yang laki-laki. Jadi Ayub ini melampaui. Padahal kebiasaan di sana anak-anak wanita itu tidak ada harganya. Tapi kita lihat di sini bagaimana Ayub, ya, memiliki sebuah tindakan profetik di sana, ya, bahwa wanita dan pria itu sama diberkati. Kalau bangsa Israel, hukum bangsa orang-orang Yahudi, wanita itu tidak dianggap, ya. Tetapi pada masa perjanjian baru, wanita diperhitungkan juga. Kalau kita lihat di sini, Ayub menjadi sesuatu yang sangat bernilai tinggi, saudara.
Makanya dikatakan apabila ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita ada bukan termasuk orang-orang yang berdosa di dalam hati kita, perasaan kita, pikiran kita. Tapi mungkin kita melihat sebuah kemalangan yang sedang kita alami. Jangan cepat-cepat kita aral kepada Tuhan. Belajar bertekun sampai kita melihat akhir dari semua kemalangan itu. Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang lebih bernilai di dalam kehidupan kita. Karena itu rencana dan tujuan Tuhan, saudara. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, lulus proses itu pasti ada peningkatan kapasitas hidup. Kalau kita tidak lulus proses, kita tidak melihat peningkatan kapasitas hidup kita. Kapasitas berkat-berkat kita. Kapasitas jabatan kita. Dan lain sebagainya. Tidak akan meningkat. Tapi kalau kita lulus proses, maka ada peningkatan. Nah kalau kita lihat, ini yang tidak mengalami peningkatan ya, yang ketika salah memandang sebuah proses, yaitu bangsa Israel. Ketika bangsa Israel buta, bagaimana pandangan dia terhadap proses? Buta itu ketika dia berdosa kepada Tuhan, hidup dalam kegelapan. Lihat saudara, ketika Tuhan memproses, ini kata-katanya. Betapa kamu memutarbalikan segala sesuatu. Ini perkataan Yesaya. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya? Bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Coba lihat saudara. Ketika bangsa Israel buta, digelapkan karena dosa, dan dia mengalami kemalangan demi kemalangan, penderitaan demi penderitaan. Dia berkata apa kepada Tuhan yang membentuknya? Tuhan gak tahu apa-apa. Aku nih yang lebih tahu. Tuhan gak merasakan sih apa yang aku derita. Tuhan gak merasakan sih betapa sakitnya aku menderita penyakit ini. Sok tahu. Dan mereka menyangkal kemahatauan Allah. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan dosa. Akan selalu menyalahkan Tuhan. Ya. Berbeda dengan Ayub, sangat berbeda saudara. Berikutnya saudara yang dikasih Tuhan, dia pun berkata di dalam Yesaya berkata, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Orang yang berbantah dengan pembentuknya ketika Tuhan proses, itu dikatakan sama seperti beling periuk. Periuk yang pecah. Bejana yang pecah yang dipakai oleh Ayub untuk menggarok-garok borok daripada Ayub, saudara. Jadi kalau ketika kita diproses, lalu kita berbantah dengan Tuhan yang sedang memproses kita, firman Tuhan katakan tidak lain dari beling periuk. Waduh saudara, sesuatu yang sangat tidak baik dan tidak enak kita dengar. Ya. Apakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Jadi sangat luar biasa ini bangsa Israel dalam keadaan yang buta, digelapkan karena dosa, menghadapi masalah. Sudah pasti perkataan-perkataannya adalah perkataan-perkataan yang membantah sang pembentuk atau sang penjunan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya mengajak supaya ketika kita sedang menghadapi proses-proses dalam hidup kita, lihatlah kepada Tuhan. Bagian mana dari hidup kita yang Tuhan mau sucikan? Bagian mana dari hidup kita yang menjadi penyebab kita mengalami kesusahan seperti ini? Ya, kita harus membuka, kita harus berdoa dan minta penerangan dari Tuhan supaya kita tidak salah, supaya kita tidak memiliki cara pandang yang salah terhadap masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Nah, berikutnya saudara, yang ketiga kita melihat, masih ada waktu ya? Ya, yang ketiga, tangan Tuhan itu membentuk kembali impian yang rusak. Di dalam Ratapan pasal 4 ayat 1 sampai 2. Kita melihat di sini, ketika Israel tampil sebagai bejana yang mulia, Yeremia itu berkata,
itu kemuliaannya setimbang dengan emas tua. Tetapi ketika Israel mulai jatuh ke dalam dosa dan terus-menerus tinggal di dalam dosa, maka kita melihat di sini di dalam ayat Ratapan pasal 4 ayat 2 dikatakan, sungguh pudar emas itu, emas murni itu berubah, batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Anak-anak Sion yang berharga, yang setimbang dengan emas tua, sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah buatan tangan tukang periuk. Saudara, ketika bangsa Israel mengalami kejayaan itu pada waktu dalam pemerintahan Raja Daud, puncaknya adalah pemerintahan Salomo. Israel itu menjadi bejana yang sangat mulia. Di antara bangsa-bangsa secara internasional, Israel itu luar biasa. Sampai Ratu Sheba ketika datang melihat kemuliaan Salomo, dia berkata, setengahnya dari yang pernah aku dengar. Ternyata lebih dahsyat dari apa yang aku saksikan saat ini. Jadi kemuliaan Salomo, kemuliaan bangsa Israel itu setimbang dengan kemuliaan emas tua. Tetapi dosa telah merusak semuanya itu. Sampai akhirnya Israel terpecah menjadi 2 kerajaan. Mulai menurun dari Salomo berdosa terus sampai terpecah menjadi 2 kerajaan. Dan dosa terus bertambah sampai dibuang ke Babel, sampai dibuang ke Asyur. Mengakibatkan kemuliaan emas tua itu hilang daripada Israel. Kalau kita terus menerus dalam dosa, gambar Allah bisa hilang dari hidup kita. Bentuk kita sebagai anak Allah pun bisa hilang. Orang tidak bisa melihat kita anak Tuhan, tetapi orang melihat kita anak hantu. Berarti saudara yang dikasih Tuhan, segala bidang kehidupan mereka pun menjadi hilang dan rusak. Bidang-bidang kehidupan kita pun menjadi hilang dan rusak. Bahkan banyak impian-impian kita menjadi rusak dan tidak tercapai akibat dosa. Dalam kitab Ulangan pasal 28 kalau kita membaca, akibat kita tidak taat itu banyak sekali kerugian-kerugian. Impian kita tentang ekonomi, impian kita tentang cita-cita kemenangan yang luar biasa, impian tentang anak-anak, impian tentang rumah tangga, itu semua hilang akibat dosa, akibat ketidaktaatan. Namun saudara yang dikasih Tuhan, sama seperti Yesaya berkata, kamilah tanah liat, engkaulah yang membentuk kami. Biarlah kita juga datang seperti itu kepada Tuhan. Amin saudara. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan kamilah tanah liat, engkau yang membentuk kami. Saudara siap? Kembali ada di tangan penjunan. Wah gak ada suaranya. Saudara siap ada di tangan penjunan? Tema kita ini tanah liat di tangan penjunan saudara. Ya, visi dari Ibu Gembala kita merindukan kalau jemaat itu ada di tangan penjunan. Ya, untuk dibentuk menjadi gambar Kristus, menjadi anak Allah yang memancarkan gambar Kristus. Untuk dibentuk menjadi perabot bejana yang mulia. Ya, untuk dibentuk ya, mereshape kembali impian-impian kita yang hilang. Amin. Kalau kita ada di tangan penjunan, maka dia akan membentuk kembali, mereshape kembali semua impian-impian kita yang belum tercapai. Semua impian-impian kita yang rusak. Akibat dosa mungkin, akibat keteledoran kita. Kita mau datang kepada dia. Kita mau taruh hidup kita di tangan Tuhan sebagai sang penjunan itu. Amin saudara. Siap? Mari kita lihat satu bagian lagi ya. Berikutnya saudara, kalau kita sudah ada di tangan penjunan, berarti kita sudah siap untuk masuk dalam proses pembentukan. Next. Ya, sudah siap untuk masuk dalam proses pembentukan. Dan Bapak Ibu langsung gambar yang tanah liat di tangan penjunan. Nah ini ya, berikutnya. Oke. Proses sang penjunan membentuk tanah liat itu menjadi sebuah gambaran bagi kita. Jadi sang penjunan ketika membentuk
bejana itu menjadi gambaran buat kita, karena ini yang dipakai ya, analogi ini yang dipakai oleh Yeremia dan Yesaya. Nah, kita melihat seperti apa ya. Nah, kalau kita melihat bahwa untuk menjadi sebuah bejana, tanah liat itu mengalami beberapa proses. Yang pertama adalah proses pengambilan tanah liat. Mungkin ada di kebun, mungkin ada di tepi jurang ya, di tengah-tengah selokan dan lain sebagainya. Itu diambil. Sama seperti Tuhan mengambil kita, mengangkat kita dari lumpur dosa. Kemudian saudara, masuk kepada tahap berikutnya adalah proses pengolahan tanah liat. Nah, di dalam proses pengolahan tanah liat ini, sifat-sifat khas dari tanah liat itu mulai muncul ke permukaan. Nah, kalau itu sudah mulai muncul, berarti dia siap masuk kepada proses pembentukan tanah liat menjadi bejana yang siap untuk dipakai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bahwa proses pengolahan tanah liat itu adalah untuk pengujian plastisitas. Apakah itu plastisitas? Plastisitas itu adalah tingkat kelenturan. Ya, jadi ada beberapa tahap di sana. Yang pertama dijemur bongkahan tanah itu sampai kering. Lalu setelah kering ditumbuk-tumbuk sampai benar-benar hancur. Lalu diayak, disaring. Ya, sampai saringannya itu dari mulai 50, 70, ukurannya sampai 100. Berarti benar-benar itu yang halus sekali. Baru kemudian saudara, butiran yang masih kasar ditumbuk-tumbuk lagi, disaring lagi. Masuk kepada tahap yang keempat, ditimbang. Penimbangan ini adalah untuk menentukan nanti campuran. Ya, air ataupun mungkin tanah lain yang bisa dicampur kepada tanah liat ini ya, kimia lain. Kemudian ada setelah ditimbang barulah dimasukkan ke dalam suatu wadah, dikasih air. Jumlah airnya pun ada presentasinya. Nah, baru mulai diuyak-uyak gitu ya, diuli. Sampai benar-benar kohesif. Sampai benar-benar tidak ada gelembung udara lagi, saudara. Setelah beres, baru diperam. Dimasukkan ke dalam plastik supaya di situ adalah untuk untuk terjadi fermentasi dari unsur-unsur organik yang dikandungnya. Akhirnya tanah liat ini menjadi plastis, ya, menjadi lentur. Nah, dikatakan di sini bahwa kelenturan ini, tingkat kelenturan itu akan dilihat. Saudara lihat di gambar atas itu tanah liat yang lentur. Tetapi yang di bawah tanah liat yang kurang lentur. Kenapa? Karena ketika dibuat tambang dan diikat seperti itu, ada yang retak. Berarti tidak bisa dipakai. Harus lagi masuk pengolahan lagi. Sampai benar-benar menjadi lentur. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya dapatkan di sini? Bahwa ketika kita masuk ke dalam proses pembentukan Tuhan, Tuhan menginginkan kita memiliki kelenturan. Jadi kalau bukan pengolahan ya, masuk ke tahap berikutnya, maka dibutuhkan kelenturan. Nah, sifat kelenturan ini kalau saya kaitkan dengan buah-buah roh, ini adalah lemah lembut. Karena lentur itu artinya mudah dilekuk-lekuk, tidak mudah patah, tidak menyesuaikan diri dengan kebutuhan dari sang penjunan tersebut. Nah, kata lemah lembut di sana itu disebut praotes. Next. Artinya rendah hati atau tidak melawan. Jadi ketika kita masuk ke dalam proses pembentukan Tuhan menjadi sebuah bejana kemuliaannya, apapun yang sedang penjunan itu buat, jangan melawan. Miliki kerendahan hati, saudara. Ya. Karena orang yang rendah hati tersebut atau lemah lembut, dia tidak mendendam terhadap tindakan kasar yang dialaminya. Dan tidak tawar hati dalam kemalangan karena segala sesuatu diterimanya sebagai jalan Tuhan bagi dia untuk mencapai tujuan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita siap menjadi bejana di tangan penjunan, milikilah kelemah lembutan. Dengan kelemah lembutan, dengan kelenturan yang cukup,
Meskipun kita diobok-obok, dia dibentuk ya oleh sang penjunan itu menjadi sebuah bejana, kita akan tunduk diam. Ketika kita tunduk diam, kita akan cepat menjadi gambar Kristus. Kita akan cepat menjadi perkakas yang mulia, perabot yang mulia yang dipakai oleh Tuhan. Dan kita juga akan melihat bahwa impian-impian yang tertunda, impian-impian yang rusak, itu semua akan dipulihkan. Dan kita akan melihat sukacita yang besar seperti yang dialami oleh Ayub. Puji Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri firman Tuhan ini, kita nyanyikan pujian, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Apapun proses yang sedang kita hadapi, satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa Tuhan Yesus setia. Dia turut merasakan sakitnya kita ketika kita menghadapi proses. Dia mengerti setiap air mata kita saat kita sedang menghadapi proses. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, sahabat kita, dalam susahku, Dia selalu menghiburku, dan Dia mengerti bahasa air mata, bahasa menembus tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Nyanyikan lagi, Tuhan Yesus setia. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Setia, amin. Dia sahabat kita. Dia sahabat kita. Dalam susahku, Bapak Onesimus, saya kembalikan kepada Bapak Onesimus. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Di Bapak Pendeta, Bapak Sony Rorong sampai ke depan untuk kita. Dalam segala selalu menghiburku, mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk, ombak menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk, ombak menyerang, haleluya. Waktu badai mengamuk, gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia.
Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terpujilah nama-Mu, Engkau sungguh baik, Engkau mulia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat sore hari ini Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang mau dibentuk bagaikan tanah liat di tangan penjunan ya Tuhan. Roh Kudus Tuhan memberikan kami hati yang lembut Tuhan, sehingga Tuhan Engkau boleh bekerja di dalam kehidupan kami. Kami tidak mudah tersinggung, kami tidak mudah sakit hati, kami tidak mudah mundur, kami tidak mudah kecewa ya Tuhan. Secara daging Tuhan itulah sifat-sifat kami. Tetapi Roh Kudus dan firman Tuhan berkuasa Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tanamkan, meteraikan firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Dengan pertolongan-Mu Tuhan, kami boleh melakukan firman-Mu. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami umat-umat-Mu akan memberikan persembahan kami untuk kerjaan-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan kami ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Nya. Tiba saatnya kita akan berikan korban syukur kita. Haleluya. Persembahan dijalankan 2 kali. Bila Tuhan tinggalkanku. Dan selanjutnya. Bila Tuhan tinggalkanku, ku tak bisa buat apa, dibuangnya jadi kering. Jangan sampai kita masuk neraka. Bila Tuhan besertaku, ku bahagia setiap waktu. Diangkatnya jadi raja. Jangan sampai kita lupa. Bila Tuhan tinggalkanku, ku tak bisa buat apa, dibuangnya jadi kering. Jangan sampai kita masuk neraka. Bila Tuhan bersamaku, ku bahagia setiap waktu. Dijadikan anak raja. Jangan sampai luput masuk ke surga. Bila Tuhan bersamaku, ku bahagia setiap waktu. Diangkatnya jadi raja. Jangan sampai luput masuk ke surga. Ada komplit nggak ininya? Ada komplit nggak kata-katanya? Ada. Kita nyanyikan sekali lagi dari bila Tuhan tinggalkanku, ku tak bisa berbuat apa. Bila Tuhan tinggalkanku, ku tak bisa
bersamaku, ku bahagia setiap waktu. Dijadikan anak raja, tentu jangan sampai luput masuk ke surga. Bila Tuhan bersamaku, ku bahagia setiap waktu. Dijadikan anak raja, jangan sampai luput masuk. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Rebo dan ibadah Kamis itu ditiadakan, langsung digabung ke ibadah Paskah kematian Tuhan Yesus pada hari Jumat, disertai perjamuan Tuhan jam 4 sore di gereja. Jadi tolong kasih tahu saudara-saudara kita yang lain yang barangkali nggak tahu, nggak datang. Jadi tolong kasih tahu bahwa Rebo dan Kamis tidak ada ibadah. Rebo doa puasa ditiadakan, Kamis juga ditiadakan, langsung diuntukkan pada hari Jumat jam 4 di gereja disertai perjamuan Tuhan, ya. Sabtu tetap ada ibadah doa jam 5 sore dan minggu depan jam 6 pagi itu ada perjamuan Tuhan juga, ya. Minggu sore ibadah kebangkitan Tuhan Yesus jam 4 sore di gereja, jadi minggu depan. Paginya tetap ada perjamuan Tuhan, kalau sorenya ibadah kebangkitan Tuhan jam 4 sore di gereja. Yang baru pertama kali datang, kami ucapkan selamat datang, beribadah, bergabunglah bersama kami pada ibadah-ibadah yang selanjutnya. Besok Senin ada pelepasan jenazah jam 10 di Rumah Duka Damai, berkenaan dengan telah dipanggil Tuhan mertua dari Bapak Rocky yang suka main bass di sini. Juga papa dari Marina, guru sekolah minggu, juga pemain tamborin. Jadi besok hari Senin jam 10 ada ibadah pelepasan jenazah ke tempat pemakaman. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan, jangan lupa mandi, menghindari kerumunan, dan tetaplah berdoa. Kita berdiri bersama-sama, kita tutup ibadah. Kisahmu yang ajaib, ku berhutanglah, ku berhutang jiwa, ganti selamatku, ganti selamatku, biarlah ku puji, biarlah ku puji sepanjang hariku. Puji Yesus Raja,
Imam yang kudus, Isahu yang ajaib, Isaku yang ajaib. Baru tanglah baru tang jiwa, ganti selamatku. Saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Edi Budiawan akan menutup ibadah ini. Biarlah pupuk Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Kalau sore hari ini Engkau sudah memberikan kami kesehatan yang baik, memberikan kami waktu yang baik, sehingga kami bisa ada di dalam rumah-Mu. Di tempat inilah kami bisa bertemu dengan Engkau. Kami menikmati Engkau. Kami diberkati oleh Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau sudah melawat kami dan memberkati kami dengan firman-Mu. Kami percaya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing menjadi orang yang diberkati Tuhan. Berkat-Mu itu tinggal di dalam tiap-tiap pribadi kami. Berkat-Mu itu ada di dalam tiap-tiap rumah tangga kami. Ekonomi rumah tangga kami. Kesehatan rumah tangga kami. Engkau berkati Tuhan. Semua bentuk usaha kami. Semua bentuk pekerjaan kami. Karier kami. Engkau berkati. Supaya semua yang baik yang kami buat itu mendatangkan hasil bagi hidup kami. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami, Tuhan. Engkau melihat tanggungan yang ada di pundaknya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Engkau memberikan kepadanya pundak yang kuat, supaya ia mampu memikul tanggung jawab pelayanan pekerjaan Tuhan. Air mata yang sudah ia keluarkan untuk pekerjaan Tuhan. Engkau dengar doanya, Engkau jawab. Keluarganya Engkau pun berkati semua. Rumah-rumah tangga kami, anggota rumah tangga kami, bila ada yang sakit, Tuhan, Engkau ada dan Engkau lawat mereka. Jamah yang sakit, sembuhkan yang sakit. Dalam nama Yesus, kesembuhan akan terjadi bagi mereka yang sakit. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kekasih-kekasih, pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, kasih dari anakmu Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus ada menyertai semua kita. Mulai sore hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengakhiri ibadat sore hari ini. Sama-sama katakan, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.